bertemu langsung dengan Bang Mada Mahfud. Ya, Sudah menciptakan karya ya, salah satunya ini buku Kerajaan Suku Lima. saya dapat informasi tentang suku Lima itu dari Raden Patah pernah ke sini ke Lahat. Itu saya agak setengah tidak percaya juga karena misalnya itu mirip-mirip misalnya yang ada di Demak. Bisa Jenis ya. Iya, Karena betul. Raden Patah memang keturunan Sinaga tadi. Bapak Marian Rahmat juga. Hari ini kami bertemu langsung dengan Bang Mada Mahfud. Ya, selamat pagi. Saya Mada Mahfud. Saya wartawan. Beberapa tahun terakhir ini saya aktif menulis adat budaya, termasuk adat budaya di Lahat. Jadi Bang Mada selama di Lahat sudah menciptakan karya ya, salah satunya ini buku Kerajaan Suku Lima Sumatera Selatan. Jadi hari ini kebetulan bertemu beliau, kita tanya-tanya langsung tentang buku ini. Oke. Bang Mada, ini tentang Suku Lima, bisa diceritakan sedikit secara rangkuman dari buku ini sendiri seperti apa? Oh ya, kebetulan saya keliling ke berbagai daerah di Nusantara dan saya memang meliput dalam 5 tahun terakhir saya meliput tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Dan itu ada forum keraton di Jakarta, itu forum keraton yang mewadahi berbagai keraton, berbagai kerajaan di Indonesia. Nah, saya dapat informasi tentang suku Lima itu dari Pak Burmaras ini. Pak Burmaras kebetulan Ini salah satunya tergabung di forum keraton, itu forum silaturahmi keraton gitu. Jadi dari situ beliau aktif juga di berbagai kerjaan. Saya mendapat informasi bahwa di Lahat itu Raden Patah pernah ke sini ke Lahat. Jadi infonya dari Burmaras. Iya, betul. Dari Burmaras. Ya, betul. Setelah itu ada keinginan untuk menggali kan? Iya, nah situ saya agak setengah tidak percaya juga karena Raden Patah itu kan Raja Demak gitu ya. Raden Patah Raja Demak kok bisa mendirikan suku Lima di Lahat. Nah, akhirnya saya telusuri ke Lahat tahun 2018, saya telusuri dan saya wawancara masyarakat adat di suku Lima ini. Memang ada pusatnya di Pagar Batu, di situ ada ketua adatnya masih ada. Ya, ketua adatnya itu adalah turun temurun dari Raden Patah sampai sekarang itu masih ada, dan itu di Indonesia itu sudah jarang gitu. Sudah jarang ada ketua adat yang turun temurun dari raja pertama terus itu nggak ada. Di suku Lima justru yang masih ada. Suku Lima itu ada di Pagar Batu, di Slawi, di Jati, di Muara Siban dan Muara Temiang, dan itu semuanya ketua adatnya masih ada sampai sekarang. Jadi ke Lahat langsung melakukan riset. Iya, saya ke Lahat melakukan riset, wawancara ketua adat. Kemudian saya tanya-tanya juga sejarahnya gimana, kemudian bukti-buktinya apa. Misalnya di Pagar Batu itu ada tilasan Raden Patah, di situ Raden Patah ada kuku dan rambutnya yang dimakamkan di situ. Kemudian ada juga makam istrinya Raden Patah. Kemudian terutama nisannya itu khas. Nisannya itu mirip-mirip nisan yang ada di Demak gitu. Lukisannya biru-birunya itu sama gitu. Oh, jadi masih kayak nuansanya sama kayak yang di Demak. Iya betul, sama di Demak. Jadi di situ mulai timbul keyakinan saya bahwa ternyata betul gitu bahwa Raden Patah pernah di suku Lima, pernah di Lahat sekitar tahun 1500. Jadi dia menelusuri Sungai Musi, kemudian masuk ke Sungai Lematang, terus akhirnya sampailah di Lahat ini. Jadi kalau saya lihat jelas memang Raja Burmaras ini agak Chinese ya. Ya, karena betul. Raden Patah memang keturunan Cina juga. Iya betul. Saya tadinya sih juga agak nggak percaya juga karena Raden Patah ini Prabu Burmaras ini wajahnya agak Chinese gitu ya, agak Chinese. Tapi memang setelah kalau kita cross check ke belakang, memang Raden Patah
ada keturunan Chinese juga separohnya karena ibunya adalah dari keturunan Cina dan bapaknya Prabu Brawijaya, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Jungbin ya kalau nggak salah. Ya, namanya Nama kecilnya ya. Jinbun. Jingbun ya. Raden Fatah namanya Jinbun. Nah, Jinbun itu kalau nggak salah orang yang kuat gitu artinya. Nah, Ini berapa lama kita melakukan riset hingga terbentuk tercipta buku ini? ini sekitar 1 tahun ini. Lama 1 juga tahun, ini, 1 ya. tahun karena untuk menelusuri suku Lima ini, menelusuri Prabu namanya itu Raden Fatah itu kita harus melakukan riset juga dari Cepu, kemudian dari Demak gitu ya, dari Demak. Cepu Jawa Tengah juga ya? Ya, Jawa Tengah. Kemudian daerah situ itu cukup luas juga, daerah Demak, kemudian masuk ke ada kaitannya juga dengan Cirebon gitu karena waktu itu kan Syarif Hidayatullah itu. Syarif Hidayatullah itu pendiri Kesultanan Cirebon, itu termasuk dulunya itu tergabung sama Raden Fatah. Dari situ Cirebon, kemudian kita akhirnya ke Palembang karena Raden Fatah itu lahir dan besar di Palembang. Nah, Raden Fatah besar di Palembang, saya meneliti di situ. Orang tua asuhnya Raden Fatah itu ada di Palembang, makamnya ada, itu Arya Dilah atau Arya Damar itu ada di situ, menelusuri. Nah, makamnya masih ada di Palembang. Kemudian dari Palembang saya menelusuri sampai ke Lahat gitu. Sekitar 1 tahun lah. 1 tahun ya. Karena harus cross check menggunakan metode jurnalistik. Jadi kita mendatangi lokasi kejadian, mendatangi TKP, kemudian wawancara tokoh-tokoh setempat secara langsung gitu. Jadi memang lebih menggunakan metode jurnalistik dalam kita membuat buku ini. Tapi saat melakukan riset kendalanya seperti apa? Karena mungkin sampai sejauh ini yang generasi yang kesekiannya kan, itu mungkin sejarahnya agak kurang kan? Ya betul. Nah itu salah satu kesulitan di dalam kita menulis sejarah di situ. Nah saya waktu itu pertama kali kesini itu nyari narasumber itu siapa gitu, bingung juga gitu. Nah untungnya di sini waktu itu ada pemerhati budaya Lahat ini, ada Pak Mario waktu itu, ada Pak Herlianto Samsidi kebetulan yang aktif di Facebook sering menginformasikan tentang adat di Lahat gitu. Waktu itu menginformasikan di Facebook di mana sehingga wah saya akhirnya berhubungan sama mereka gitu. Mereka ya pertama betul. Nah kita tertolong karena di masing-masing wilayah inti suku Lima ini masih ada ketua adat. Masih ada ketua adat sehingga kita bisa wawancara secara langsung sejarahnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, dan itu ada semua gitu. Seperti senjata dari era Raden Fatah juga masih ada. Jadi masing-masing ketua suku ini ternyata memegang keris senjata dari era Raden Fatah gitu. Jadi masih ada. Ketua adat. Ya. Jadi dari ketua adat itu mereka mengakui bahwa Prabu Bermaras itu ada suku Lima gitu. Iya, betul. Jadi memang mereka mengakui bahwa Guru Maras ini menjadi raja mereka gitu. Jadi mereka memang seperti itu dari dulu. Dari dulu ada masing-masing ada ketua adatnya nah kemudian di atasnya itu ada pimpinannya gitu. Jadi semacam dari rajanya gitu. Dari era Raden Fatah seperti itu strukturnya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini Bang, buku ini full color ya. Full color lengkap dari itu ya, gambar-gambar semua lengkap untuk bukti otentik ya. Dan narasumbernya juga ada juga Pak Harunata ya. Pak Harunata. Kalau Pak Harunata itu masih termasuk? Iya masih, dia dari suku Lima, dari Jati dia. Ya Pak Marian Ramartik juga narasumber di sini. Ketua adat. Ini ketua adat Suku Lima, Pak Zainul dan almarhum yang beberapa minggu kemarin ya sudah meninggal dunia. Ini megalit juga termasuk. Jadi ini megalit ternyata Lahat itu menjadi salah satu pusat budaya zaman lampau gitu. Dan ini Kris ya. Kris-krisnya ya, senjata era Raden Fatah masih ada. Ini di suku Lima. Suku Lima ya.
Jadi kesimpulannya bang, kalau kita udah abang sudah melakukan riset dan wawancara dengan banyak narasumber, ternyata di Lahat itu ada satu kerajaan yang saat ini mungkin banyak orang nggak tahu kan? Iya betul betul. Dan seharusnya ini menjadi salah satu budaya atau ikon yang bisa ditampilkan. Iya betul. Salah itu harus sebenarnya bisa diangkat lagi karena di berbagai daerah seperti misalnya di Demak kan sekarang sudah tidak ada ya, tapi sekarang udah mulai dimunculkan lagi. Demak, kemudian juga di beberapa wilayah Demak seperti Cipang juga sudah dimunculkan lagi. Jadi memang sejak era Presiden SBY soal budaya kembali dimunculkan lagi ya. Kalau saya melihat di suku Lima itu malah lebih komplit dibanding tempat lain karena masyarakat adatnya masih ada. Masyarakat adat, terus bukti-bukti konkretnya masih ada, nggak hilang karena di sini termasuk agak terisolir gitu. Suku Lima agak terisolir, termasuk Pagar Batu wilayah khusus, jadi dia nggak hilang gitu, bukti-buktinya tidak hilang. Jadi harapannya bang, kalau abang melihat keadaan yang sekarang dari suku Lima kan yang tergabung dari Pagar Batu, Marasiban, Selawi. Ya. Apa nih harapannya untuk agar suku Lima ini bisa naik lagi? Ya ini harus digali lagi, harus dimunculkan lagi adat budaya suku Lima ini harus mungkin generasi penerusnya ini menyadari bahwa ini adalah aset mereka gitu loh, sehingga ada muncul semacam kekompakan gitu untuk menghidupkan kembali suku Lima karena sangat disayangkan jika ini sampai hilang karena tempat-tempat lain itu hampir saya keliling ke Nusantara itu hampir jarang ada yang seperti suku Lima nih, ketua adatnya masih ada, masih tahu sejarah leluhurnya. Ini yang harus dikembangkan lagi, misalnya hukum-hukum adatnya seperti apa dimunculkan lagi gitu. Sehingga menjadi aset daerah karena wisatawan religi di Indonesia itu jumlahnya cukup banyak ya? Cukup banyak, jadi mereka bisa Lahat bisa menjadi salah satu tempat untuk kedatangan wisata religi itu hampir di Asia Tenggara, dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura itu banyak. Karena waktu era Raden Fatah itu kan dia pernah perang di Malaka, jadi mereka itu banyak yang tinggal di Malaysia, tinggal di Singapura. Karena di Demak sendiri banyak orang Malaysia akhirnya sering berkunjung ke Demak dan Cepu itu untuk melihat leluhurnya gitu. Jadi prajurit-prajurit Demak itu banyak yang tinggal di Malaysia gitu. Termasuk mungkin suku Lima juga karena suku Lima itu sama Demak itu kan satu alur. Oke, mungkin itu sekilas tentang ini. Kalau mungkin kalau ingin lengkapnya bisa dapatkan bukunya kemana nih bang? Oh boleh ke kita gitu, boleh nanti ke tim kita. Kebetulan karena ini tidak kita jual bebas, memang tim kita nanti bisa kita kirim gitu secara langsung secara online ya? Online ya. Harganya berapa? Ini harganya 175.000. 175. Itu termasuk murah kalau menurut aku bang karena full color ya, dengan kertas kualitas bagus juga ya. Kita bikin yang memang kualitas terbaik biar sejarah ini catatan sejarah ini bisa lebih dihargai, sehingga kita bikin full color ya, dengan desain juga yang menarik sehingga gampang dibaca juga di sistem kolom gitu. Jadi nggak bosan gitu kita bacanya gitu. Jadi ada sistem kolom-kolom gini, jadi sama banyak gambar gitu. Memang kita begitu sehingga orang begitu lihat teks, lihat gambar, sehingga bisa langsung gitu. Bisa langsung memahami bahwa kita bukan hanya cerita aja, tapi ada buktinya gitu, ada bukti foto gitu. Jadi Bang Mada ini kalau saya lihat secara tidak langsung sudah berbuat ya untuk Kabupaten Lahat mengangkat kawan suku Lima. Oh ya, alhamdulillah. Ini menjadi motivasi seharusnya kan untuk kami masyarakat Kabupaten Lahat untuk bisa menggali sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Lahat tersebut. Iya, ini Kabupaten Lahat itu saya lihat kabupaten yang memiliki sejarah yang tua dan itu harus lebih digali lagi. Sayang banget karena di daerah-daerah lain udah banyak yang tidak seperti Lahat gitu. Lahat masih bisa digali lagi gitu. Dengan adanya sejarah seperti ini kan bisa mengikat rasa persaudaraan ya. Iya betul.
Wah, Apalagi yang keturunan suku Lima gitu. iya. Bang Mada kalau keseharian sekarang apa? Kebetulan saya masih wartawan sih, kebetulan saya wartawan, jurnalis, jadi saya masih kebetulan kalau ke tempat lain saya nulis juga, saya teliti adat budayanya gitu dengan metode jurnalistik gitu. Jadi di Jakarta pun kita juga sama, di Jakarta, di Bekasi juga masih banyak sejarah juga yang belum kita gali. Nanti itu yang akan kita munculkan lagi, bahwa Indonesia itu, Nusantara ini dulunya itu adalah didiami oleh bangsa-bangsa yang besar gitu, yang punya sejarah kuat, sehingga kita menjadi jati diri kita bisa lebih terbentuk bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang sudah memahami adat budaya sejak zaman dulu gitu. Seperti di Lahat itu kan ada semacam megalit, itu membuat megalit itu kan nggak mudah gitu kan. Mungkin untuk peranan pemerintah juga harus besar ya. Oh iya. Mengumpulkan lagi Betul. aset. Betul. Aset budaya ini selain membentukkan jati diri juga, kalau dari sisi pariwisata ke depan itu bisa menjadi salah satu magnet pariwisata. Karena ke depan itu pariwisata menjadi salah satu sumber pemasukan yang besar, sehingga bisa menggerakkan ekonomi yang lain gitu. Menggerakkan ekonomi lain masyarakat secara langsung gitu. Dan ekonomi kerakyatan, dan Lahat potensinya sangat besar ternyata. Karena ini saya nggak menyangka juga ternyata ini daerah yang cukup tua ini, Lahat ini. Mungkin itu saja Bang. Oke. Kita akhiri. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk oleh-olehnya. Oh iya, terima kasih juga atas dukungannya dari kawan-kawan wartawan di sini ya. Nanti Bisa saling komunikasi ya, Iya. saling support. Betul. Mungkin banyak nanya nanti. Oke, siap. Luar Oke. biasa ya Bang. Oke. Ya. Sampai ketemu Bang Mada ya. Oke, makasih. Terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan karya-karya Bang Mada Mahfud yang lain. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.